Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina Nadia Cahaya dengan NIM 22133030 kelas KPI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah MPK Kualitatif yang diampu oleh Bapak dosen Adi Kusuma. Baik, langsung saja. Materi yang pertama itu ada tentang marketing. Marketing merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan bantuan perangkat digital seperti situs web, email, media sosial, dan mesin pencari sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Kemudian ada perbedaan e-marketing dengan pemasaran tradisional. Dilihat daripada aspek e-marketing dari medianya, e-marketingnya itu digitalnya berarti internet, email, media sosial. Nah, pemasarannya itu berupa fisik, yaitu TV, radio, koran, dan baliho. Kemudian dari sisi interaksi, dari e-marketing ini bisa dua arah, yang artinya interaktif atau real time. Lalu pemasarannya itu satu arah atau monolog. Kemudian biaya relatif murah dan fleksibel, dan umumnya mahal dan tetap dalam jangkauan. Selanjutnya ada jangkauan global dan tidak terbatas, waktu dan terbatas oleh wilayah dan waktu. Lalu ada analitik, dapat diukur secara akurat atau real time, pemasarannya sulit diukur secara langsung. Tujuan daripada e-marketing sendiri, yang pertama meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek, 2 menjangkau pasar yang lebih luas dan tersegmentasi, 3 memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan personal, 4 menghasilkan konversi penjualan melalui berbagai kanal digit. Baik, selanjutnya ada komponen strategi e-marketing. Yang pertama, segmentasi pasar atau yang disebut dengan market segmentation, merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat mengenali konsumen mana yang paling potensial dan menyesuaikan strategi pemasarannya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian segmentasi bisa dilakukan berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lalu ada geografis, wilayah tempat tinggal, melalui psikografis, gaya hidup dan minat, juga perilaku berupa frekuensi pembelian, loyalitas merek, dan sensitivitas harga. Lalu yang kedua, targeting, menentukan sasaran pasar. Targeting adalah langkah lanjutan setelah segmentasi, di mana perusahaan memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dijadikan fokus utama strategi pemasaran. Tujuan dari targeting adalah memastikan bahwa pesan dan penawaran disampaikan benar-benar ditujukan kepada kelompok konsumen yang paling mungkin merespon positif. And then strategi targeting dapat dilakukan secara massal, berdasarkan segmen berbeda atau secara khusus dan sempit, tergantung pada tujuan dan sumber daya dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada positioning atau posisi merek di pasar, merupakan usaha perusahaan untuk menciptakan persepsi atau citra tertentu di benak konsumen tentang merek, produk, atau layanan mereka. Dengan positioning yang tepat, perusahaan dapat menonjol dari pesaing dan mengkomunikasikan keunggulan uniknya secara konsisten. Misalnya, suatu merek dapat memposisikan dirinya sebagai solusi paling inovatif, hemat biaya, atau ramah lingkungan, tergantung pada strategi komunikasi yang dipilih. Tujuan akhir dari positioning adalah agar konsumen memiliki asosiasi yang kuat dan positif terhadap merek tersebut. Kemudian ada alat dan platform daripada e-marketing ini. Yang pertama, website, pusat utama e-marketing yang berfungsi sebagai tempat informasi, promosi, dan transaksi. Website yang responsif dan mudah diakses untuk meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan pelanggan dalam mencari produk dan melakukan pembelian. Lalu media sosial, platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok digunakan untuk menjangkau audiens secara luas dan cepat. Media sosial memungkinkan interaksi langsung, promosi kreatif, dan membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui konten visual dan video. Selanjutnya ada email marketing, adalah pengiriman pesan langsung ke pelanggan melalui email seperti penawaran khusus atau informasi produk baru. Kemudian strategi ini efektif menjaga komunikasi personal dan meningkatkan loyalitas konsumen secara berkelanjutan. Dan yang selanjutnya, Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah cara mengoptimalkan konten agar muncul di hasil pencarian Google. Teknik ini penting untuk meningkatkan visibilitas tanpa harus mengeluarkan biaya iklan besar, sehingga memudahkan konsumen menemukan produk yang ditawarkan. Strategi konten digital adalah pendekatan terencana dalam menciptakan dan menyebarluaskan konten yang relevan, menarik, dan bernilai untuk audiens target.
Konten ini bertujuan membangun relasi, meningkatkan brand awareness, dan mendorong konsumen untuk bertindak. Selanjutnya, jenis konten yang digunakan dalam e-marketing ini adalah blog dan edukasi, video untuk komunikasi visual, infografis untuk menyajikan data secara ringkas, dan konten media sosial untuk interaksi cepat. Pemilihan format disesuaikan dengan karakteristik audiens dan platform digital yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan strategi konten. Melalui strategi konten digital, perusahaan ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat citra merek, serta mempermudah proses pemasaran tanpa bersifat memaksa. Lalu analisis dan pengukuran kinerja. Pentingnya analisis kinerja. Setiap strategi marketing ini perlu dievaluasi efektivitasnya agar perusahaan terus dapat mengetahui sejauh mana tujuan tercapai. And then analisis ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi agar lebih dapat sesuai sasaran. Lalu selanjutnya ada indikator kinerja atau KPI. Beberapa indikator ini meliputi tingkat konversi atau conversion rate, berapa banyak pengunjung yang melakukan tindakan, misalnya membeli produk, tingkat retensi pelanggan, persentase pelanggan yang kembali, juga engagement rate, seberapa aktif audiens ini terlibat dalam like, comment, and share, tingkat klik CTR, jumlah klik dibandingkan dengan jumlah tampilan iklan atau konten. Baiklah, cukup sekian laporan learning journal pada mata kuliah hari ini. Saya Karina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.